Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu perkenalkan nama Ibu Reni Agustina, mengajar Mapel PKN. Di sini kita sebelum mulai pembelajaran kita harus tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini, tetap semangat, rajin sholat, tetap semangat, selamat belajar. Materi yang akan kita bahas di pagi ini adalah dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Materi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Pengertian negara kesatuan Republik Indonesia dalam konsep negara kesatuan unitarisme. Yang kedua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, perkembangan proses penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam teorinya C.F. Strong mengatakan, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif. Konsep negara kesatuan di sini kita harus mengetahui apa itu negara kesatuan. Negara yang bersusun tunggal, yakni segala kekuasaan diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan daerah dapat dijalankan secara langsung. Nah, apa itu negara kesatuan? Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam aspek pemerintahan. Nah, di sistem negara kesatuan ada dua sistem, sentralisasi dan desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dari pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi apa? Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Yang kedua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Ditandai dengan lahirnya BPUPKI dan PPKI. Nah, sebelum ke karakteristik selanjutnya, Ibu ingatkan kembali, tadi ada dua sistem negara kesatuan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu apa? Segala urusan diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi diatur oleh rumah tangganya masing-masing. Selanjutnya, bentuk negara kesatuan didasarkan pada 5 alasannya. Yang pertama, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang B, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Apa itu provinsialisme? Mengutamakan provinsinya sendiri dan tidak memikirkan provinsi yang lain. Kita hubungkan dengan masa pandemi ini. Dalam materi kita, dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia, kita hubungkan apa? Bagaimana kepedulian kita kepada masyarakat yang terkena korban penyakit COVID-19. Tidak ada manusia yang ingin mempunyai
menderita sakit COVID, tidak ada. Bagaimana caranya supaya kita hidup sehat? Nah, kalau kita sehat berarti bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang terkena penyakit tersebut. Dengan hal apa? Memberikan kepada mereka yang terbaik. Solidaritas kita, kepedulian kita. Supaya mereka sembuh dengan menyupport, membantu apa yang dibutuhkan. Misalnya memberikan vitamin, buah, memberikan semangat. Yang utama lagi apa? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita sehat, jagalah diri kita dengan baik. Kita harus tahu kemana kita pergi, kemana kita melangkah, supaya apa? Orang tua, keluarga, teman kita yang sekitar kita semua sehat. Selanjutnya, yang C, tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga daerah untuk membentuk negara federal. Apa itu federal? Masyarakat itu ingin bebas, sebebas-bebasnya. Tetapi karena negara kita negara hukum, harus ada tetap batas-batas yang mengikat. Ada aturan-aturannya. Selanjutnya, pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi besar, mempunyai kekuasaan negara yang sentral. Tetap di sini kita intinya adalah sentral, terpusat. Terpusat kepada siapa? Kepada pemerintahan. Karena negara kesatuan tadi hanya ada satu kepala negara, satu pemimpin. Kita lanjutkan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Itu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dikatakan, dan perjuangan. Bagaimana kita melanjutkan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini? Bagaimana melanjutkannya? Dengan mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Mengikuti hal-hal yang positif. Sebagai siswa, dalam PJJ ini kita harus ambil positifnya. Supaya kita tetap dapat belajar dengan baik. Menjadi siswa yang berkarakter. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada tujuan negara. Yaitu terdapat di alinea keempat. Ya, ada 4 tujuan negara. Ya. Di situ dikatakan di dalam bunyi pasal 1 ayat 1 dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mengandung negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dirumuskan dalam PPKI setelah disahkannya proklamasi kemerdekaan. Sehari setelah itu disusunlah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, wujud negara kesatuan. Ya, wujudnya apa negara kesatuan? Yaitu adanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideologi bangsa. Tadi dikatakan adalah satu konstitusi. Konstitusi itu apa? Konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi antara undang-undang dan Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi satu rangkaian. Di mana ada pemerintah, di situ ada rakyat. Jadi adanya kerjasama yang baik. Begitu juga antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tidak ada namanya mengubah Undang-Undang Dasar 1945.
Karena tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Situ adanya kesepakatan. Kesepakatan kita bagaimana? Bagaimana mempertahankan negara kesatuan di masa pandemi ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita sebagai generasi muda, sebagai siswa-siswi SMK. Bagaimana cara mempertahankan negara kita supaya tetap bersatu? Yang pertama apa? Tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pagi-pagi sholat subuh. Mempersiapkan untuk pembelajaran PJJ jam 7. Jangan kalau dibangunkan masih tidur. Ditelepon masih tidur. Berarti kurang berkarakter ya? Bagaimana siswa yang berkarakter? Mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Supaya mempertahankan negara kesatuan itu. Dalam hal apa? Sebagai siswa. Ya, kita ambil positifnya. Sudah hampir 1 tahun kita masa pandemi ini. Ya, kita hubungkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan ada pasal-pasal yang mendukung. Semua saling berkaitan, Mbak. Mas, ya. Di sini dipandang dari persatuan dan kesatuan. Kita lihat dari rasa nasionalisme kita. Ya, nasionalisme itu apa sih? Rasa bangga dan cinta kita sebagai bangsa dan tanah air. Misalnya, saudara kita yang di Kalimantan terkena bencana alam, Sulawesi. Bagaimana cara kita untuk membantu? Kita belum bekerja, kita mengikuti apa yang bisa kita bantu dengan hal-hal yang sederhana. Ya, lanjut. Selanjutnya dipertegas lagi dalam alinea keempat ada tujuan negara kita. Yang 4 itu. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itulah intinya di alinea keempat. Tujuan negara Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Anak-anak? Yang saya cintai dan Ibu banggakan, harus tetap semangat. Ya. Apapun yang terjadi, kita tetap semangat. Dengan semangat, kita dapat melakukan apapun kegiatan yang kita kerjakan. Tugas banyak, bingung, malas. Kalau dengan malas tidak akan dapat terselesaikan. Tetapi kalau dengan ada semangat, oh iya, saya harus mendapatkan nilai yang terbaik. Itu timbulnya dari mana, Mbak? Dari niat diri kita sendiri yang menciptakan. Bukan dari orang lain. Kita sukses itu bukan dari orang lain. Orang tua, teman, saudara itu hanya perantara. Tetapi kalau dari diri kita sendiri semangat, kalian akan berhasil. Tetap semangat, selamat belajar. Sukses buat SMK Negeri 1 Sawit. Selamat pagi. Demikianlah materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol agar dapat mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru. Tetap semangat, selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya.